Assalamualaikum siswa kelas 10. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Waalaikumsalam, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Pak. Semuanya? Sehat, sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sehat. Nah, kalian, Pak Andi sudah membagikan link Google Meet ya kepada teman-teman kalian juga. Bagi yang belum hadir, silakan nak. Bagi yang punya nomor kontaknya, tolong dihubungi agar segera hadir. Karena pelajaran Pak Andri akan segera dimulai. Untuk yang sudah hadir, silakan kalian melihat Google Classroom-nya ya. Pak Andri sudah mengirimkan beberapa materi dan link absen di situ. Nah, terutama kalian silakan mengecek dan mengisi daftar kehadiran pada Google Form yang sudah Pak Andri siapkan di Google Classroom-nya. Ayo nak, dipersilakan nak. Ini Pak Andri tunjukkan di sini. Sudah terlihat tak? Sudah, Pak. Kalian buka tugas kelas. Nah, kemudian seperti itu. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Silakan diisi ya. Link absen di sini. Maaf sebentar. Oh, putus. Oke, nak. Mohon maaf. Putus. Sebentar. Andri mulai. Pak Andri akan memberikan sebuah tayangan yang memberikan sebuah motivasi untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa menyaksikan dan bisa mengambil makna dari tayangan ini. Seperti itu nak ya. Oke, sudah tampil ya. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Ini judulnya. Ini bisa kita lihat. Bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang Anda melihat angsa terbang berombongan pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan mereka terbang dalam formasi V. Mungkin Anda ingin tahu kenapa. Gitu. Dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 71%. Nah, ini kita bisa baca sendiri ya. Dengan terbang sendiri-sendiri. Nah, pelajaran pertama yang didapat, bekerja secara tim bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Pelajaran kedua, selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan, akan membutuhkan lebih sedikit energi, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Dia berpindah ke ujung formasi V. Sementara itu, angsa lain akan mengambil tempatnya. Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Angsa terbang sambil berkotek. Hal ini akan memberi semangat terbang kepada tim leader. Juga dengan cara demikian, mereka terbang dengan kecepatan yang sama.
Pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi penolong dan menguatkan, akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang terjadi? Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh dan meninggal. Tinggallah berdampingan dengan yang lain, apapun perbedaan kita. Lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi, hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. My friend, let's be like two ghosts. Jadi kita diajak nih seperti angsa ya. Jadi kita bekerja sama ya, saling kuat mengokohkan ya satu kesatuan agar tujuan kita tercapai secara bersama-sama seperti itu. Ada tim leader, ada anggota. Jadi kita saling erat gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kali ini Pak Andri akan menjelaskan dan sekaligus Pak Andri akan memberikan suatu latihan kepada kalian bagaimana cara menginstalasi sistem operasi. Manfaatnya, Nak. Ya. Ada yang tahu, Nak, sebelum kita melanjut apa sih yang dimaksud sistem operasi? Atau kita pernah sudah lihat dalam keseharian sistem operasi itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab sistem operasi yang kamu kenal, Nak? Contohnya, ya, Mas Leo. Pak Andri, sistem operasi itu contohnya Microsoft Windows. Oh ya. Fungsinya sebagai jembatan antara komputer dan user, Pak. Tanpa sistem operasi, user tidak bisa menggunakan komputer. Oh ya, benar Mas Leo. Jadi pentingnya sistem operasi itu bisa kita ibaratkan sebuah bis gitu ya. Jadi sebuah bis itu bersama sopirnya gitu ya. Jadi kita ibaratkan bis itu adalah kendaraan yang disupiri oleh seorang yang mengendarai bis, ya disebut sistem operasi itu sendiri. Ya, sistem operasi kalau hanya bis dan supirnya, ibarat bis itu komputer, ya. Nah, supirnya itu adalah sistem operasi. Nggak mungkin kalau komputer hanya sistem operasi saja, jelas akan kurang dan tidak bermanfaat, gitu ya. Tapi apabila dinaiki oleh beberapa penumpang, nah dalam hal ini kita sebut adalah aplikasi-aplikasi. Penumpang ini adalah aplikasi, sehingga bis ini menjadi berguna karena mengangkut banyak penumpang, sama seperti halnya komputer, ya. Ada sistem operasi, ada program aplikasinya, sehingga analoginya sebuah komputer ini jadi sangat bermanfaat bagi si user seperti itu. Ya, itu analoginya. Nah, setelah itu apa sih tujuan atau selain tadi sistem operasi Windows ya, Mas Leo? Selain Windows apa lagi, Nak, yang kita kenal? Linux, Pak, Linux. Ya, Linux. Mas Firdaus, ya? Gini Pak, saya kan pernah lihat di grup-grup itu ada namanya Hackintosh. Hackintosh itu termasuk sistem operasi atau bukan, Pak? Mac OS ya, Pak ya? Macintosh ya, Pak? Ya, kalau Iya, Macintosh. Mas Firdaus ya. Oke, terima kasih, Mas Pak. Firdaus. Iya, jadi Macintosh itu atau sebutannya Mac OS. Tadi benar Mas Fendi, itu Linux itu adalah sistem operasi, dia sifatnya open source, gratis. Kalau yang komersial itu contohnya Windows. Terus yang kedua Macintosh itu termasuk sistem operasi yang dibuat oleh produk
dari Apple. Kalau Microsoft, kalau Windows itu dibuat oleh perusahaan namanya Microsoft. Siapa sih pemilik dari perusahaan Microsoft? Bill Gates, Pak. Oh iya, Bill Gates ya, bukan Bill Gates ya. Wah, ini Mas Penny mesti belajar bahasa Inggris lagi nih, ya. Kalau pemilik Apple siapa, Nak? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu, Nak, pemilik perusahaan Apple? Mas Anas? Moh Apple bukan, Pak? Oh, bukan mau Apple ya. Itu mungkin janjian udah dibeli sama Mas Edvan nih ya, perusahaan Apple nih ya. Ya, ada yang tahu yang pemilik perusahaan Apple? Oh, Mas Leo. Ya, Tim Cook, Pak. ya siapa? Tim Cook menggantikan Steve Jobs. Oh iya, benar. Sudah almarhum ya Steve Jobs, jadi sudah digantikan oleh Tim Cook. Itu jadi, oke. Kita melanjut. Jadi begitulah sistem operasi yang berjalan di area di masyarakat kita, gitu ya. Jadi kita menggunakan Microsoft Windows gitu. Tapi sistem operasi ini kita berbicaranya kegunaannya, jenis-jenisnya seperti apa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, Nak, ya, bisa Pak Andri tunjukkan sebentar. Pak Andri share screen. Ya. Jadi secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi dengan benar. Terus yang kedua, dengan disajikan video pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan instalasi sistem operasi dengan benar. Jadi nanti kalian Pak Andri ajak bagaimana cara menginstalasi sistem operasi dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menampilkan langkah-langkah menginstalasi sistem operasi dengan benar. Jadi menampilkan hasil apa yang sudah kita kerjakan dalam menginstal sistem operasi. Yang keempat, dengan menggunakan alat simulasi VirtualBox, diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan instalasi sistem operasi berbasis GUI dengan benar. Nah ini, Nak, untuk yang poin nomor 3 dan poin nomor 4 nanti akan kita lakukan pada pertemuan kedua, gitu ya. Kalau untuk hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita nanti menjelaskan bagaimana jenis-jenis sistem operasi. Terus yang kedua, menerapkan instalasi sistem operasi dengan benar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Andri akan menampilkan tayangan materi mengenai sistem operasi, ya. Sistem operasi yang mungkin kalian baru tahu hanya luarnya saja, gitu ya. Sistem operasi mungkin hanya bisa melihat, oh itu Windows, oh itu Apple, oh itu Macintosh, oh itu Linux. Nah, tapi kita harus tahu juga bagaimana sistem operasi itu bisa berjalan dan jenis-jenisnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada definisi sistem operasi. Jadi tadi apa yang dikatakan Mas Leo mungkin benar ya. Jadi sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brainware. Jadi sistem operasi ini dia mengendalikan dan mengatur hardware dan software yang ada di sistem itu. Jadi seperti itu. Sistem operasi dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer. Jadi kalau sekitar tahun 70-an dan 80-an itu, Nak, itu sistem operasi bentuknya masih seperti CLI gitu ya, MS-DOS. Dia perusahaan utama pembuatnya itu, yang perusahaan besarnya adalah IBM. Jadi perusahaan IBM itu dia memproduksi bersama Bill Gates ya sebagai partner, pernah menjadi partner kerjanya ya, dan Paul Allen
itu pernah mengembangkan DOS ini ya bersama perusahaan komputer lainnya ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya tugas sistem operasi. Tugas sistem operasi yaitu yang pertama sebagai penghubung antar pengguna dan program aplikasi. Jelas sistem operasi ini adalah sebagai interface utama antara si user dengan si program aplikasi itu sendiri. Jadi bagaimana sistem operasi itu mengatur bagaimana si user bisa menjalankan program aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi itu, diatur oleh sistem operasi itu. Terus yang kedua, sebagai tempat meletakkan program aplikasi. Ya, jelas sistem operasi itu di mana di dalamnya terdapat banyak program aplikasi yang terinstal di tubuhnya atau terintegrasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya sistem operasi Windows, kita bisa menginstal Office, ya, Photoshop, CorelDRAW, Freehand, dan aplikasi lainnya ya seperti aplikasi yang berbasis internet juga itu juga bisa diinstal menggunakan di dalam tubuhnya sistem operasi. Yang ketiga, mengatur sistem kerja dalam komputer. Ya memang sistem operasi ini mengatur sistem kerja hardware, driver-driver di dalam tubuhnya. Sistem operasi itu diatur semuanya ya. Justru kalian bisa mengatur sound, kapan kita bisa menggunakan speaker dalam laptop kita ya. Bisa mengaktifkan, menonaktifkan, kapan kita bisa mengaktifkan WiFi, ini semuanya diatur oleh sistem operasi. Jadi seperti itu. Sasaran sistem operasi. Ya, yang pertama ada kenyamanan pengguna, efisiensi pengguna, mudah berevolusi. Nah, Ayana, ada nggak nih di sini yang mau menjelaskan nih dari segi kenyamanan apa sih? Sasaran sistem operasi dari segi kenyamanan. Ayo, coba Mas Anas mungkin. Kalau sistem operasi itu kayaknya nggak ada yang nyaman deh Pak, karena harus dibedah itu kan kalau operasi Pak. Itu kalau dokter ya. Biasanya kalau usus buntu itu dibedah dia. Tapi ini, kalau kita menggunakan sistem operasi ini seperti saat ini kita menggunakan sistem operasi nih ya. Kita sedang conference. Ini Windows sedang berjalan melayani kita gitu ya dalam hal conference. Iya. Tahu Pak saya Pak. Iya apa Mas Anas? Jadi kan kalau menggunakan sistem operasi kita bisa ini Pak pakai aplikasi yang macam-macam Pak sesuai dengan ini. Kalau saya suka nge-game ya nanti bisa install game gitu Pak. Oh ya. Kan nyaman, enak. Iya, jadi kita bisa terlayani dengan baik ya. Oke, lanjut. Siapa tuh? Saya Pak. Silakan Mas Fendi. Ya Pak, kalau menurut saya yang nyaman itu pakai Windows Pak, karena mudah saya gunakan. Dibanding Linux itu pusing Pak, karena harus ngetik macam-macam, kayaknya nggak hafal Pak. Jadi saya lebih nyaman pakai Windows Pak. Oke, iya. Memang inilah fungsinya GUI ya, atau graphic unit interface. Jadi disinilah kita dibuat seperti apa namanya aplikasi yang memang benar-benar user friendly gitu ya terhadap si penggunanya. Yang kedua efisien. Ayo siapa yang bisa efisien menjelaskan? Ada? Nggak ada. Jadi kalau siapa ya silakan. Efisien mungkin maksudnya bisa digunakan untuk banyak hal, multitaskingnya Pak. Betul, multitasking. Jadi yang tadinya kita menggunakan semua nih, kalau kita menggunakan mungkin DOS gitu ya, hanya DOS, itu kita bisa hanya menggunakan satu aplikasi saja. Selama kita menggunakan WS, kalau dulu kita ada isinya WS, Lotus gitu ya. Kalau kita WS ya WS saja. Tapi ini kalau kita menggunakan sistem operasi secara efisien, pertama dalam pengelolaan file ya. Pengelolaan file kita bisa mengatur file berbagai macam jenis file kita atur sedemikian rupa sehingga file itu menjadi tertata rapi seperti itu. Nah, terus multitasking itu ya sebenarnya kita bisa internetan, sambil juga di sampingnya kita bisa
mengerjakan aplikasi perkantoran, nah itu multitasking ya. Di samping sih kita juga bisa medsos, yang menggunakan WhatsApp group, nah itu semua multitasking. Nah ini mudah berevolusi, ada yang tahu nak? Ayo siapa? Mas Firdaus tahu? Atau Mas Evan? Ya Pak, maksudnya mudah berevolusi itu mungkin bisa berubah-ubah Pak. Berubah maksudnya itu meningkat menjadi, memperbaiki diri menjadi lebih baik Pak. Jadi Betul, mungkin ada satu. versinya, versi 1, versi 2 mungkin Pak. Iya. Ya, Karena terima sistem kasih operasi Pak. itu, terima kasih Mas Firdaus, ini jawabannya sangat baik sekali gitu ya. Memang sistem operasi ini mudah berevolusi, artinya bisa tingkatkan lagi kehandalannya dan bisa tingkatkan lagi kesempurnaan dari sistem operasi itu sendiri. Maka ditandai dengan namanya versi gitu ya. Ada versi alpha, versi beta, sama seperti Windows juga, ada Windows 10 ya, ada Windows 7, naik lagi grade-nya Windows 10 gitu ya. Ada naik lagi grade itu mungkin nanti ada Windows 11 gitu ya. Ada lagi Windows yang khusus untuk server gitu ya. Itu tingkat-tingkatannya juga seperti dengan fungsinya. Nah, gini nak. Dalam sistem operasi ini, komputer yang kita beli ya, yang kita beli ini tentunya ini kita harus membangun gitu ya, membangun sebuah sistem operasi. Nah, jadi ibaratnya nih kita saat ini nih memiliki komputer nih, komputer yang masih kosong, ya. Pada kita beli kan kita hanya terdapat di dalamnya kan BIOS, program BIOS dan DOS gitu ya biasanya ya. Kalau sama kita beli ini ada Windows enggak? Ini enggak. Bisa ada labelnya namanya DOS gitu ya, Disk Operating System. Kalau kita orang awam mungkin bagaimana cara menggunakannya nih? Kok nggak ada Windows-nya? Kok nggak ada sistem operasinya? Atau seperti itu kali ya. Tuh kalau sama kita orang awam, kok nggak ada Windows-nya? Pasti ngomongin langsung kayak seperti itu. Oh, harus yang ada Windows-nya. Nah, inilah nanti tujuan kita bagaimana nanti kita menerapkan langkah-langkah dalam instalasi sistem operasi ini. Seperti itu. Nah, ini generasi sistem operasi yaitu ini ada beberapa macam generasi. Pertama, generasi pertama dari 1945 ke 55 ini Pak Andri masih bacain, tapi Pak Andri ambil garis besarnya aja ya. Jadi pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Jadi ini mungkin pengembangan seperti itu ya. Terus yang generasi kedua yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS, Fortran, Monitor System, dan IBSys. Jadi generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Nah ini Pak Andri juga belum pernah nih, sebagai bahan searching juga bagi Pak Andri nih, generasi kedua sistem operasi ini seperti apa gitu ya. Karena kita melewatinya hanya dari versi DOS, kemudian Windows 3.11, 95, 98, macam sampai Unix, Linux gitu ya. Generasi ketiga, itu pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user dan digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming melayani banyak program sekaligus. Nah ini mungkin sistem operasi sudah mulai berkembang ya, seperti kayak sistem operasi yang ada di pasaran gitu ya. Nah seperti Windows, gitu, DOS mungkin ya nak, Windows mungkin juga ada sistem operasi. Mungkin ada yang tahu yang dimaksud dari sistem operasi di sini nak, jenis-jenisnya ada. Itu generasi ketiga ini. Kalau DOS kan kalau nggak salah tahun 80 ya sampai 82 kalau nggak salah 83 gitu. Kalau kita ngeliat versi DOS pertama kali itu ya. Jadi mungkin ini sistem operasinya seperti sistem operasi yang berbasis networking gitu ya. Seperti Unix gitu. Yang keempat, generasi keempat yaitu pasca 1980-an sekarang sampai dengan sekarang. Dewasa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Nah ini sudah
sudah menggunakan GUI nih. Ya, pada masa ini para pengguna juga telah menyamankan dengan graphic user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Jadi generasi keempat ini adalah komputer sistem operasi yang sudah mulai menggunakan GUI. Seperti tahun 95 ya, atau 9 bukan 95, mungkin 94, 93, 94 itu ada Windows 3.1 dan 3.11. Saya pernah Bapak pernah dulu menggunakan Windows 3.1.0 dan 3.11 gitu ya. Itu masih sudah menggunakan mouse gitu ya. Tapi tidak ada multimedianya. Multimedia itu jatuhnya di Windows 95, kemudian menggunakan booster dia. Kalau Windows 95 itu menggunakan perangkat tambahan gitu ya, bikin DVD, pemutar magnetic disknya gitu ya. Baru muncul tuh Windows 98. Windows 98 tuh sudah menggunakan multimedia, ya, penggunaan multimedia di Windows 98 hingga seterusnya seperti itu. Nah itu sistem operasi yang berkembang. Kalau untuk tentunya disamakan juga dengan sistem operasi lain seperti Macintosh seperti itu. Nah kebetulan Pak Andri belum pernah menggunakan Macintosh nih nak, ya belum pernah menggunakan Macintosh. Tapi Pak Andri sudah melihat literaturnya dan sudah melihat tampilan interface-nya untuk Macintosh. Jadi Macintosh itu hampir sama fungsinya seperti Windows, hanya saja sistem operasi Macintosh ini dia fiturnya agak sedikit berbeda. Dia lebih mengutamakan grafis yang sifatnya dinamis ya, bergerak gitu ya, tuh kalau menggunakan Macintosh. Nah, jadi seperti itu. Nah, fungsi sistem operasi ini ada beberapa macam sistem operasi, yaitu memory management, device management, file management gitu ya. Nah, untuk memory management, sistem operasi ini mengelola sistem memori ya, di dalam tubuh komputer gitu. Terus yang kedua, device management, dia mengatur perangkat-perangkat yang ada di komputer seperti I/O controller ya, seperti seperti penggunaan perangkat yang ada di komputer ya, seperti USB ya, LPT1 printer, penggunaan serial bus, serial ya, seperti penggunaan PS2, colokan keyboard, mouse seperti itu ya. Terus yang ketiga, file management, itu sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen. Nah ini ya memang sudah pasti ini kalau sistem operasi dalam manajemen file ini memang sangat handal ya nak ya. Jadi seperti itu. Terakhir, prosesor manajemen. Jelas kalau sistem operasi itu dia mengandalkan sistem prosesornya ya untuk mengerjakan beberapa device dan beberapa program aplikasi yang didukung untuk menjalankan sebuah program aplikasi yang lumayan ya, ibaratnya cukup berat lah. Nah ini prosesor yang berperan di sini, serta mendukung perangkat-perangkat keras yang nantinya bekerja dalam sistem komputer. Jadi seperti itu. Jadi prosesor ini mengatur semuanya. Jadi kalau semua kita punya aplikasi berat nih, seperti mungkin grafis ya, seperti 3D5 Max atau Corel Draw, penggunaan grafik-grafik seperti ini, prosesor bekerja sama dengan RAM dan VGA ini mengatur sistem kerja di situ ya, agar program aplikasi berjalan dengan lancar seperti itu. Ini termasuk kehandalan dari sistem operasi juga nak. Gitu. Karena jenis-jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya ya. Di sini ada batch OS ya, ada distribute OS, multitasking, time sharing gitu. Nah di sini kalau batch OS ini merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk mengimplementasikannya. Terus yang kedua, contohnya nak FMS, Fortran, tadi seperti yang tadi sudah sebutkan yang generasi pertama ini, yang batch OS. Nah yang kedua distribute OS. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user serta cepat dengan akurasi yang tepat. Nah, contohnya Unix ini ya, sistem operasinya Unix gitu. Nah jadi yang selanjutnya adalah 3 multitasking dan time sharing OS.
Dia menggunakan multitasking. Setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dengan perangkat CPU yang sama. Contohnya Linux, macOS, dan Windows. Nah, sekarang mobil operating system nih, ya, merupakan sistem operasi yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Nah, Pandri kasih titik nih. Ada yang bisa jawab, nak? Apa nih titiknya nih, nak? Ya. Apa sih contoh sistem operasi yang dijalankan menggunakan mobile ini? Android, Pak. Iya, benar. Mas Fendi, Android, ya. Saya, Ada Pak, lagi? Ya, Mas Leo. iOS, Windows, Ya. Symbian. Symbian, ya, dari Nokia ya dulu ya. Symbian ya. Ya, oke, Symbian. Oke, yang terakhir Symbian 9.0. Ya. Terus selanjutnya ada lagi, Intana. Sekarang Nokia mengintegrasikan OS-nya apa? Menggunakan apa? Ada yang tahu? Android. Ya, Android. Kalau Nokia itu dia menggunakan Microsoft Mobile, ya, Windows Mobile, ya. Jadi buatan Microsoft, dia di kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Dia menggunakan Windows Mobile gitu, dalam tubuhnya. Nah, yang kelima, network operating system. Dalam menggunakan jaringan network, OS juga berperan sebagai pengatur data, pengamanan user, dan fungsi dari network itu sendiri. Contohnya apa sih, nak? Network operating system. OS yang berhubungan dengan network. Ya? Apa? Windows Network, Pak. Iya, Windows Network, atau Windows NT ya. Windows NT 4.0. Ada lagi yang dipakai ANBK Windows berapa? Nah. Ya. Ada yang tahu yang digunakan aplikasi ANBK saat ini? Pakai Windows berapa di VirtualBox? Windows 2012 ya, 2012. Ada lagi Windows 2000 Terminal Server, Windows 2000 Advanced Server, macam-macam yang ini terhubung dengan network ya, operating system. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam, real time OS. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Adalah real time OS, di mana interval atau jarak waktu memproses dan respon input yang kecil. Seperti itu. Nah, ini jenis sistem operasi berdasarkan yang digunakan dalam komputer umum, dibagi 3 kelompok. Nah, ini sering kita temukan yang tadi. Ya. Pertama, sistem operasi Windows, sistem operasi Unix. Kalau Unix itu sifatnya CLI, dia menggunakan command prompt. Ya, kalau CLI itu dia command prompt, dia tidak berbasis GUI. Yang bisa Linux, tapi Linux juga dia punya dua varian gitu ya, menggunakan CLI, bisa juga menggunakan GUI. Kalau menggunakan CLI biasanya seperti versi-versi Linux ya, seperti ada yang Linux, ada Unix gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang GUI-nya ada Red Hat, Mandrake, SUSE, ya banyak sekali gitu ya. Kalau yang versi Linux, kalau yang menggunakan GUI, ada yang Linux Mint juga ada gitu ya. Tuh. Nah, yang selanjutnya sistem operasi macOS. Ini jenis-jenisnya juga banyak, nak ya. Kalian bisa baca sendiri. Pandri sudah mempost materi ini di Classroom. Nah, ini tadi Pandri sudah jelaskan instalasi berbasis GUI dan CLI. Kalau GUI menggunakan grafik, kalau CLI menggunakan command prompt atau menggunakan teks gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, nak? Atau kalian masih bingung atau ini? Ada yang mau bertanya? Coba Mas Andi. Ya. Ada yang bertanya, nak? Nah, sekarang kita dihadapkan nih pada masalah yang dari Pak Andri sebutkan, kita membeli komputer baru nih, Terus kita diajak untuk membangun sistem operasi gitu ya, dari nol gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Dan di sini ada beberapa cara. Kalau kita belajar di sini, nah kita menggunakan VirtualBox gitu ya. VirtualBox-nya Pak Andri sudah kirim ke Google Classroom kalian gitu ya, aplikasi VirtualBox, dan sudah ada
tata cara penggunaannya seperti itu. Nah, di sini Pak Andri hanya menekankan bagaimana langkah-langkah untuk menginstalasi sistem operasi Windows gitu ya. Kita menggunakan Windows 10. Nah, tentunya langkah-langkahnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama, nah ini kita menggunakan flash disk ya. Ini yang versi menggunakan flash disk. Jadi kalau yang VirtualBox itu nanti kita untuk yang pertemuan kedua ya. Yang pertemuan pertama ini kita menggunakan flash disk gitu ya nak ya, flash disk. Nah, setelah masuk ke flash disk kita masuk ke BIOS, ya masuk ke BIOS. Nah, ini langkah-langkahnya nak. Ya sampai di sini kita menentukan ya hard disk ya dan perangkat lainnya akan kita gunakan untuk menginstal ya. Kita cek di sini ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke boot. Terusnya apa? Jadi pada saat nanti kita merestart komputer ini, dia akan membaca bootable ya, file system yang berisi dengan Windows gitu ya, Windows ISO Windows gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita tentukan removable device karena kita menggunakan flash disk tadi ya. Kita menggunakan flash disk. Nah, setelah itu kita simpan ya dengan menekan menu exit. Yes. Nah, kemudian kita jalankan ya. Kita exit keluar, kemudian dia akan booting secara otomatis seperti itu. Nah, ini urutannya ya akan muncul setelah boot. Nah, muncul jendela pilihan ya. Jendela pilihan yaitu interface Windows ya, interface penginstalan Windows seperti itu. Nah, ini kita tentukan language-nya. Nah, ini kita next saja karena kita standarnya menggunakan English ya. Nah, kemudian ini agreement-nya ya, persetujuan kita menginstalasi. Nah, ini kita pilih install ya, pilih menu installation. Kalau kita pilih menu upgrade, tentunya kita masih memiliki sistem operasi yang lama, akan masih masuk dalam sistem operasi yang lama, masih tercantum file sistemnya. Nah, ini kita ada baiknya kita gunakan yang custom installation Windows only yang ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pembagian partisi. Jadi ibaratnya kita ruangan kosong nak. Ya, ini di ruangan kosong kita bagi partisi, kita sekat gitu ya. Yang nanti akan kita gunakan buat sistem operasi. Terus yang kedua kita gunakan buat data ya, atau file-file yang akan kita masukkan ke dalam komputer kita sendiri. Nah, ini kita atur. Nah, di sini besarnya 25 GB. Tapi biasanya kita sudah memiliki hard disk yang besarnya maksimal 1 tera atau 2 tera gitu ya. Tapi masih banyak juga kita menggunakan 500 GB gitu ya, atau menggunakan SSD yang kapasitasnya 120 GB gitu. Nanti kita bagi di sini, kita pilih menu new. Ya, kita bagi menjadi 2. Di sini 25.600 mega. Berarti ini dia 25 GB. Karena hitungannya per 1000. 1 GB 1000 mega gitu ya. Jadi kita bagi 2 saja. Kalau 25 GB berarti yang 10 GB atau 15 GB untuk sistem operasi, yang 10 GB buat data gitu. Kita bagi. Nah, ini kita buat buat satu partisi. Nah, kemudian nanti akan bentuk file system. Nah, file system ini akan dimasukkan oleh ini ada sistem yang besarnya 350, yang 350 ini. Ya, 300 MB ini akan diisi dari file system. Ya, file system atau sistem boot ya. Boot master boot record track 0. Awal pertama kali dia membaca sistem operasi Windows. Nah, ini sampai sini ini proses pengkopian data ya ke dalam sistem komputer. Ya, di sini ada muncul ininya, muncul proses pengkopiannya. Nah, ini proses pengerjaannya, ya, proses membaca datanya, seperti itu, memproses datanya. Kemudian ini proses pengenalan dari device-device atau perangkat-perangkat yang ada di komputer di sini ya. Use express setting. Kemudian di sini untuk penggunaan akun yang ada di Microsoft.
Nah, tentunya kita menggunakan akun kalau nggak salah Hotmail gitu ya untuk akun di sini. Tapi kalau tidak menginginkan membuat akun di sini juga tidak apa-apa, kita pilih don't have account gitu ya, tidak memiliki akun gitu. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau kita menginisiasikan apa namanya komputer yang device yang masih ada di PC kita. Ini kita lanjut aja next. Nah ini aplikasi tambahan yang ada di Microsoft ya, di Windows gitu ya, seperti Store gitu ya, yang udah masuk terintegrasi ke dalam Windows. Nanti kita bisa install otomatis gitu ya. Tapi tidak kita gunakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah terakhir seperti ini hasil endingnya, masih Windows. Jadi seperti itu nak, ya hasil dari apa namanya operasi penginstalan Windows. Jadi seperti itu. Nah, ini ada video sebelum masuk ke video tutorialnya, ya. Nah, Pak Andri akan membagikan kelompok pada kalian, ya, 3 orang, bagi 2 kelompok saja, seperti itu. Nah, kalian nanti silakan melihat di LKPD-nya ya, di Google Classroom. Di situ ada LKPD, silakan kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan di situ, tapi sebelum kalian kerjakan, kalian ada baiknya melihat video yang ditayangkan oleh Pak Andri ini di sini, ya, seperti itu. Terus perlu diketahui, nah ini sebenarnya videonya berisi mengenai instalasi Windows menggunakan VirtualBox, tapi kalian bisa melihat videonya dari sisi instalasi Windows-nya. Kalau nanti di awalnya Pak Andri akan jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai VirtualBox-nya. Sementara kalian bisa melihat literatur bagaimana penginstalan Windows ya dari segi proses penginstalan Windows-nya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa kalian mulai ya untuk membentuk kelompok diskusi gitu ya. Diskusi kalian melihat LKPD-nya, di sini sudah ada LKPD-nya ya, LKPD-nya. Oh, Pak Andri belum buka tadi. Cek saja kalian di LKPD-nya ya. Di situ ada soalnya. Nanti Pak Andri sambil kalian menyimak, setelah menyimak kalian bisa langsung mengerjakan tugas kalian. Ya, seperti itu. Pak Andri akan tampilkan video yang ada di sini. Suaranya terdengar, guys, ketemu lagi di channel Otak Spy, berbagi ilmu itu berkah. Dengar Pak. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara instalasi Windows 10 di dalam aplikasi VirtualBox. Langsung aja, alat dan aplikasi yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah laptop atau PC. Kemudian yang kedua adalah aplikasi VirtualBox. Dan yang ketiga adalah Windows 10 file ISO yang sudah saya sediakan. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox. Ini adalah aplikasi VirtualBox. Kemudian kita buat new. Kemudian name-nya diisi nama kalian. Kemudian
kita nanti akan menginstal Windows 10, jadi kita pilih Microsoft Windows, kemudian versinya Windows 10 64 bit. Di sini kita setting memori, yang bisa dipakai adalah batas antara hijau dengan merah. Jadi kita letakkan di tengah-tengah antara hijau dan merah. Kemudian next, kemudian kita pilih create, kemudian next, kemudian kita pilih virtual disk image, next, kemudian pilih dynamically allocation. Di sini adalah settingan hard disk. Kita setting bisa digerakkan atau kita bisa langsung mengisi dengan tulisan 50 GB. Jadi kapasitas hard disknya 50 GB. Nah, ini adalah sudah terbuat untuk virtualnya, nama kalian. Kemudian kita pilih setting, pilih storage atau penyimpanan. Di sini masih kosong. Kita isikan Windows 10 file ISO agar bisa menginstal. Kemudian kita pilih Windows 10 yang sudah kita sediakan, akan tampil seperti itu. Kemudian kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, kita start untuk memulai penginstalan. Muncul tampilan select startup disk. Kita pilih tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih Windows 10. Nah, itu setelah itu pilih course. Kemudian kita next. Oke, muncul tampilan bahasa Inggris, kemudian waktu, program format juga Inggris, kemudian keyboardnya Amerika. Dan next, kemudian kita install no. Muncul tampilan Windows yang akan kita install. Kita gunakan tadi Windows 10 Enterprise 64 bit. Jadi kita pilih Windows 10 Enterprise 64 bit. Kemudian kita next. Kita centang I accept license term. Kemudian pilih next. Akan tampil muncul instalasi. Jika kita pilih upgrade, maka partisinya untuk local disk C itu sama dengan partisi yang lama. Kita membuat partisi yang baru, maka kita pilih custom untuk penginstalannya. Setelah itu dilihat di sini kapasitasnya yaitu hard disknya 50 GB. Kita buat partisi yang pertama dengan cara kita klik new. Setelah itu kita atur kapasitas local disk C, kita atur 41 GB. Kemudian apply. Kemudian OK. Oke, partisi yang pertama sudah selesai, kita buat 41 GB. Kemudian kita buat partisi yang kedua, arahkan ke unlokasi space, kemudian new, sisa partisi, tak usah diedit, kemudian apply. Partisi 2 sudah kita buat. Partisi pertama local disk C, yang partisi 2 adalah local disk D.
kita arahkan ke local disk C untuk penginstalan. Setelah itu kita next. Ini adalah proses penginstalan. Jadi kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kalau dari sini proses inisialisasi tampilan Windows ya. Jadi nah ini sistem operasi sedang menyiapkan ya interface Windows, dia membaca gitu ya seluruh device yang ada di file sistemnya. Ini saya percepat aja karena loadingnya sedikit lama. Seperti ini, pilih Nah, ini. I want it, dan next. Kemudian di sini make it your email, di skip aja. Kemudian isi username, dan next. Dan ini proses penyetingan aplikasinya. Nah, ini mulai menampilkan tampilan interface yang ada di Windows 10. Penginstalan sudah selesai. Nah, kalau muncul seperti ini, dia menginisialisasikan networknya. Nah, ya, networknya. Kalau kalian Kemudian network, nah ini yang muncul nih tanda ini, karena untuk tanda kuning seperti ini. Kita masuk ke disk PC. Kemudian kita ada local disk C sama local disk D. Nah, local disk D di format. Kemudian oke. Komputer sudah bisa digunakan. Oke, mungkin itu nak tampilan video yang sudah Pak Andri tayangkan untuk kalian. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi, waktunya 10 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ajukan pertanyaan ke Pak Andri. Nanti Pak Andri akan jelaskan. Seperti itu ya. Ayo dipersilakan. Di LKPD enak ya. Baik, Pak. Gimana waktunya, kita kasih 10 menit aja ya. 10 menit. Gimana, setuju 10 menit? Iya, Pak, setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Pak Andri sambil memantau hasil kerja kalian. Seperti itu. Mas Leo semangat gitu ya. Nanti dibelikan komputer baru nih dari ayah ibunya gitu ya. Mas Andi juga nih, sama Mas Fendi. Jadi harus bisa nanti menginstalasi bagaimana seperti itu ya. Baik, Mas Pak. Anas juga banyak berdoa nanti dibelikan laptop baru. Ya, Ya. Pak, saya doakan Bapak Ibu.
Bagaimana? Ada kesulitan, nak? Belum harus Belum, menginstalasi? Pak. Belum. Ya. Baik. Mungkin diskusinya sudah kurang lebih 10 menit ya, nak ya. Pak Andri cukupkan untuk kegiatan diskusi ini. Silakan untuk kalian yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, dipersilakan. Baik, Pak. Jadi kelompok 1, Mas Anas, silakan. Ya, Pak. Nah. Saya share screen ya, Pak. Ya. Saya mau buka LKPD dari Bapak ini tadi untuk soalnya berdasarkan materi sistem operasi, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang sistem operasi, jelaskan jenis-jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya, kemudian buah perangkat yang digunakan baik komputer laptop tentu harus memiliki sistem operasi agar berjalan dengan normal. Setelah menyaksikan tayangan video, silahkan membuat langkah-langkah instalasi. Jadi tadi kita sudah berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Pak. Ya. Kemudian mau saya tampilkan untuk hasil diskusinya dari kelompok 1, Pak. Ya. Tapi boleh ya, dari kelompok 1 ini tadi bagus banget diskusinya. Ini ada satu kata yang menjadikan kita semangat ini, Pak. Ya, gimana Mas Anas? Satu langkahmu akan mengawali 1000 langkah selanjutnya. Wah, bagus. Jadi ini meskipun kita lagi belajar tentang ini, harapan kita nanti kita akan bisa semuanya, Pak. Apapun yang nanti akan diberikan oleh Pak Andri, kita lalap semuanya. Iya. Nah, Mantap. hasilnya ini tadi pertanyaan yang pertama ya tentang sistem operasi. Sistem operasi atau SO ya, kita nanti singkat SO aja, Pak, di sini, Pak. Ya. Adalah kumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer. Kemudian jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Ada batch OS, distribute OS, multitasking, time sharing OS, yang mungkin tadi semuanya di dalam sejarah sistem operasi sudah disampaikan oleh Pak Andri. Kalau batch OS, sistem operasi yang menyatukan beberapa pekerjaan. Mungkin ini sistem operasinya zaman dulu. Mungkin saya masih di pucuk pohon cemara itu, Pak, belum lahir. Oh iya. Ya, Mas Anas baru ini ya, baru diniatin gitu ya. alah, ibu saya kayaknya belum lahir juga, Pak. Belum lahir juga ya. Masih di Mbah. Masih Mbah ya. Kemudian Untuk tempe masihan. Kemudian distribute OS. Ini yang jenis yang kedua. Iya. Beberapa prosesor menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara tepat dengan akurasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, ini yang sudah masuk zaman saya kayaknya. Atau mungkin sampai sekarang kan seperti ini, Pak. Ya, multitasking. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU.
Jadi Kita saat ini nih ya. ya, ini kan saya buka apa? Buka ini PowerPoint, buka Word juga, buka browser, dan buka-buka yang lain juga, Pak. Ya, Tapi jangan buka yang negatif ya. enggak, kemarin sama teman saya, Mas Safwan itu sudah saya dikasih Ini, tahu supaya kalau buka-buka yang bagus-bagus, jangan yang iya, biar tidak kena negatif. virus komputernya. Iya. Kalau gak ketahuan itu Pak, biasanya kalau ketahuan gitu. Ah, enggak, Pak. Saya kemarin cuma ngintip saja, Pak, sedikit. Wah, iya. Awas kena virus ya. Sistem operasinya ntar rusak. Baik, Pak. Lanjut. Kemudian ini yang langkah instalasi Windows-nya, Windows 10. Ya. Tadi kan sudah Tapi dicontohkan. sudah mengerti ya teman-teman ya tadi ya, lancar ya dalam menerapkan proses penginstalan Windows-nya ya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada, Pak. Ini dari hasil tadi ya. Yang pertama kan kita setting BIOS, Pak. Ya, setting Nah, BIOS. ini kita pakainya CD, Pak. Kalau tadi kan pakai apa itu? Flash disk. Ya, flash disk. Nah, kebetulan kemarin kan Pak Andri juga bilang bahwa ada CD ini untuk Windows 10 juga. Iya, bisa pakai CD juga. Nah, ini kan saya pakai CD, terus masuk BIOS-nya ketika komputer di restart, itu nanti ditekan salah satu tombol ini di keyboardnya, bisa delete F1, F2. Iya. Nah, untuk saya sendiri dan teman-teman ini tadi delete gitu, Pak. Iya. Ya. Jadi bisanya itu saya coba yang lain ternyata cuma delete saja yang bisa masuk ke BIOS. Ya. Tergantung merek komputernya juga ya. Untuk masuk ke BIOS-nya beda-beda. Iya, Pak. Saya pakainya itu apa? Ya, Build up apa rakitan, Mas Anas? saya pakainya build up, Pak. Oh, build up. Iya. Iya. Terus setelah apa itu masuk ke tampilan BIOS. BIOS itu, ya kita bisa menggunakan tombol-tombol arah itu, Pak. Terus nanti kita pilih yang bagian untuk BIOS-nya, kan untuk setup BIOS-nya. Kan ada booting itu, bagian booting untuk memilih apa itu? Memilih perangkat keras yang dibaca pertama kali itu, Pak. Iya. Nah, karena kita kan pakainya Flash disk. kita pakai CD, Pak. CD. Oh ya, pakai CD. Ya, Ini videonya pakai flash disk ya. ya kita nanti ini pakai tombol plus minus, terus pokoknya yang paling atas kita pilih CD gitu aja. Saya tahunya kayak gitu, Pak. Ya. Terus jangan lupa masukkan DVD-nya dulu ya. Iya. Kalau lupa ya berat, Pak, nanti nggak jadi install, Pak. Iya. Ya, terus kalau disimpan settingannya juga menggunakan F10 kemudian yes. Nah, itu setting BIOS-nya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi, Pak, yang kita pilih bootable-nya untuk booting pertama kali. Nah, ini ada tanda merah itu, kita pencet pokoknya yang paling atas ini nanti yang CD pokoknya. Berarti kan nanti komputernya membaca dari CD dulu. Iya. Oke, langsung next. Ya, langsung
nggak tahunya masuk kayak gini Pak. Itu berhasil. Nah, itu bagaimana tuh? Kalau nyampe seperti itu tuh. Nah, berarti kan tadi setting BIOS kita kan berhasil Pak. Iya, betul. Sudah membaca bootable-nya ya, berarti dari Sudah. CD ya. Iya. Terus kan press any key to boot from CD. Nah, tadi itu Pak. Itu siapa? Mas Andi itu ya sama Mas Effendi tak bilangin nggak percaya Pak. Wah, dia masih Mas banyak Eni. latihan nih. Mas Iya, Andi sama suruh ini. saya suruh untuk mencet sak-sake wae sing dipencet terserah itu yang dipencet. Malah ini nggak dipencet-pencet. Jangan dipencet nanti nggak jadi gitu. Tadi mencet itu nggak bisa Pak. Saya sudah disuruh Iya, iya. apa mencet itu. Jangan dipencet, Dong, diraba. Ya, ya. Nggak percaya sama Dipencet, saya. ya. Terus harus ngulangi gitu Pak. Jadi kita agak lama. Tapi nggak lama banget sih, cuma 10 menit jadilah. Nah, Iya. terus ini ketika sudah jadi langsung install no. Nah, ini kan ada install no, ada repair. Iya. Nah, karena kita mau install ya install no. Iya. Nah, ini sesuai tadi apa itu? Pokoknya saya Ya, nggak tadi. tahu apa Agreement. maksudnya License. apa gitu ya. Tadi Pak Kita Andri sudah mentaati semua peraturan yang diterapkan di selama operasinya. Kalau seperti ini ya, Mas Anas. oh Artinya iya. itu. Oh, berarti itu kita ya centang langsung next gitu aja ya Pak. Iya. Nah, Terus, nah ini tadi kan Pak Andri bilang ada upgrade sama install. Kalau upgrade berarti kan komputernya sudah ada sistem operasi yang lama. Terus kalau install bisa install baru. Nah, kita karena ini komputer baru ya, Nah. Bapak sudah memberikan iya. hadiah. Kita pakai yang baru. Ah, ya. Itu kan, baru kan, belum ada apa-apa di sini, di isinya. Nah, ini Ya. sudah, ini sebenarnya tadi Harapannya. Ini namanya proses apa nih, Mas Anas? Apa? Apa, Pak? Iya. Ini namanya proses apa nih? Di tayangan ini proses apa nih yang saat ini lagi ditampilkan nih, Mas Anas? Partisi itu- Pak. Membuat apa? Iya, itu Partisi. kata Mas Iya. Effendi partisi gitu. Cerdas. Saya tahunya ini, ya pokoknya membagi penyimpanan gitu saja, Pak. Tahunya itu. Ya, membagi Tapi ruang kata- ya. Ya, kata Mas Effendi, partisi itu yang benar yang mana sih, Pak? Kenapa? Oh, partisi itu membagi ruang, dia membagi ruang penyimpanan pada sistem penyimpanan hard disk. Seperti Berarti benar semua ya? Terorganisasi kita? dengan iya, gitu. Penting tidak menjauhi maknanya aja, tapi sama intinya. Oke, lanjut, Ya. Mas Anas. Baik, Pak. Nah, ini misalkan ada partisi yang dihapus, terus belum dipakai, ya berarti kita bikin new partisi, terus oke saja, Ya, Pak. Nah, kan tadi dari 3 itu kita milih salah satu, pokoknya yang jangan yang sistem ya, reserved gitu. Ya, pokoknya kita pilih Ya. salah satu, terus kita next. Nah, sampai sini, Pak. Ini ya. proses copy-nya. Nah, jadi deh, Pak. Nah, ini kita pakai yang express, pokoknya biar cepet gitu. Nah, ini untuk membuat apa? Akunnya ya ini nggak tahu, ini tidak ada yang namanya Brian di kelompok kita, kok suruh Pak Andi itu suruh Brian saja biar
ini biar kayak orang yang ini keren gitu. Mas Anas itu nama kerennya Mas Andi itu Brian. Oh namanya Brian Pak. namanya. Kalau di Yang Andi rumah namanya. kan baru tahu. Brianto ya. Ya, nama lengkapnya Briandi. Brian. Oh, Briandi. Ayo Mas Anas lanjut. Bagus ini udah, Pak. laporannya ini. Jadi deh. Alhamdulillah. Iya Pak, terima Oke, kasih Pak. terima kasih Mas Anas kelompok 1. Mungkin ini sampel aja. Kelompok 1 mungkin kelompok 2 juga sudah ya. Pasti sudah sudah membuat juga langkah-langkah kerjanya. Luar biasa sekali. Di kelompok 1 sudah memperhatikan dan sudah mengerti. Jadi seperti itu nak, sistem operasi nak yang ada di komputer kita. Jadi tentunya kita harus menggunakan sistem operasi yang original, ya, jangan menggunakan sistem operasi yang bajakan, gitu ya. Biasa kita pada saat ya, Mas Leo, silakan. Pak, Tambahan, tadi Mas Leo. katanya harus udah original. Saya pernah coba install. Setelah berapa lama itu ada tulisan di sudut kanan bawah itu, bagaimana tuh Pak yang menghilangkan? Aktif ya. Sebenarnya gini, Mas Leo beli lisensinya di mana? Di Tokopedia atau di mana? Saya beli Karena ada. Beli CD-nya di Mangga 2, Pak. Ya, kok di Mangga 2? Wah, Nggak itu Mangga 3 CD-nya. saja, Pak. Soalnya murah, Pak, di Mangga 2. Iya, Mangga 2 yang harganya 50.000 ya. Jelas kalau kita beli CD, Mas Leo, itu yang original dan tidak, ya. Jelas kalau walaupun kita beli di Mangga 2, kita menginstalasi, tetap kita harus mengaktifkan lisensinya. Kita membeli lisensinya di Tokopedia. Nanti kalau semua kita habis instalasi, pasti akan muncul seperti itu. Kalau kita menghilangkan dengan cara manual atau cara paksa, memang bisa. Tapi itu tidak akan mengurangi, ibaratnya, tidak akan mengurangi, ya ibaratnya itu kan original. Kita paksa dengan cara yang tidak sah gitu ya, menghilangkan. Ada cara-caranya juga, cuman Bapak tidak menganjurkan seperti itu karena tidak baik. Beli aja lah di Tokopedia, harganya cuma 30.000 kok, 35.000. Itu sudah aktif permanently gitu ya, sudah permanen. Nah, nanti cara aktivasinya juga kita datang Pak Andri jelaskan di pertemuan berikutnya ya, setelah instalasi mengganti VirtualBox, nanti bagaimana kita mengaktifkan Windows 10-nya seperti itu. Ya, Mas Leo ya, harus yang beli yang asli ya, Windows 10-nya. Nah, jadi seperti itu, sistem operasi yang kita gunakan itu harus kondisi baik ya. Kita pasang di komputer kita setting perangkat kerasnya semua dengan menggunakan sistem operasi itu agar berjalan dengan baik. Nah, sampai sini ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Ya, Mas Fendi, silakan Mas Fendi. Mau tanya Pak, tadi itu kan pada saat install ada sistem reverse. Itu apa Pak? Kalau misalnya kita hapus, efeknya apa Pak? Tadi tanya gitu sama Mas Anas ya dijawab Pak. Katanya nggak tahu juga. Sistem reverse yang setelah tadi Pak ya? Iya. Yang pada saat partisi tadi, apa yang mana? Iya, yang saat partisi kan ada sistem reverse itu. Itu misalnya untuk apa? Misalnya dihapus itu nanti gimana gitu maksud saya. Nah, pada saat partisi itu, pada sistem reverse, nah coba Mas Anas tuh, gimana tuh Mas Anas? Mas Pendinya nanya tuh, sistem reverse-nya kenapa kalau dihapus? Coba. Tadi itu Mas Fendi dibilangin nggak percaya. Kalau dihapus ya nggak jadi instalasi kita, Pak. Nah, itu jawabannya ya Mas Fendi. Jadi kalau kita hapus, kita nggak bisa install, kita tersendat. Ya, udah berhenti sampai di situ instalasinya. Karena seluruh persyaratan ya harus kita lalui ya, kita jalankan. Kan kita sudah memenuhi dari awal ya, mentaati semua peraturan. Ya, tadi yang lisensi tadi yang centang tadi gitu. Terus kita jalani semua. Jadi seperti Nggak itu. percaya kok Mas Ya. Fendi. Daripada menu-menu itu kan itu Iya. Terus
untuk hasil tugas diskusi kalian, silakan kalian unggah ke Google Classroom ya nak ya. Nanti Pak Andri tunggu dan Pak Andri periksa dan nilai tugas kalian semuanya lewat Google Classroom ya. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja. Untuk pertemuan besok kita akan melakukan instalasi sistem operasi menggunakan VirtualBox ya. Tadi kan menggunakan CD itu menggunakan flash disk. Terus selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan menggunakan VirtualBox secara luring ya. Tatap muka ya nak, karena ini kondisinya sudah membaik. Nah, kita ntar tatap muka nih ya. Ntar Pak Andri siapkan PC-nya, kalian nanti mempraktekkan menggunakan VirtualBox ya. Nanti di lab komputer tentunya ya, seperti itu nak. Oke. Ya oke, mungkin itu aja dari Pak Andri. Pak Andri cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Nah, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman. Mas saja Pak. Oh, Mas Anas ya. Apa Mas Anas? Mas Firdaus saja deh. Enggak saya aja Pak. Oke. Oh iya. Ya udah Pak. Oke. Mas Firdaus Ya, saja lah. Baiklah. Ya, oke lah, baiklah teman-teman, agar apa yang didapatkan pada hari ini yang diajarkan oleh Pak Andri itu menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan bagi masa depan kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Firdaus. Mungkin sampai sini saja nah pertemuan kita. Semoga apa yang telah Pak Andri ajarkan bermanfaat bagi kalian semuanya. Pak Andri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat